Oke, selamat malam semuanya. Bisa lambaikan tangan. Selamat malam, shalom. Percaya kita dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita masuk dalam Bible study malam hari ini. Salam Ibu Liana. Oke, saya belum menyapa tadi. Cik Yeni. Salam. Yuk kita satu hati, kita berdoa. Kita mulai aja, waktu sudah berjalan terus. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kesempatan malam hari ini, atas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, di mana malam hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Kami terus bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami masih bisa berkumpul melalui media Zoom ini. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan melimpah bagi kami semuanya, kami yang ada di Bogor, Puncak, Jakarta, dari Purworejo. Kami percaya semua oleh karena kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih pada malam hari ini, kami mau belajar bersama-sama bagaimana kami menjadi murid Sang Raja, yaitu murid Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, Pastor David Chang, yang akan mengajar buat kami semuanya. Kiranya Roh-Mu Tuhan senantiasa mengurapi, bahkan kami juga yang belajar bersama-sama, tahukan kami hikmat, pengertian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat bergabung. Kiranya kasih dan anugerah-Mu juga melimpah bagi mereka semuanya, Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka, dalam kegiatan apapun. Kami percaya, mereka juga senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kuduskan setiap hati, jiwa dan pikiran kami. Bahkan memasuki ruang Maha Kudus-Mu dengan hati yang tulus untuk menyembah Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir kami serahkan semuanya. Pas Tuhan Maha Kudus dengan darah masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak, masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah ku sembah, ku menyembah, sebab namamu Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku sembah,
Ku menyembah, ku sembah, sebab namamu aku menyembahmu, menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku sembah, sebab namamu sekali katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, sebab namamu Tuhan. Haleluya, menyembah, ku sembah, ku menyembah, ku sembah, sebab namamu sebab namamu sebab namamu kudus, sebab namamu Tuhan. Haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Tuhan yang kudus, ku sembah Engkau Allah Yesus, di dalam perkusamu Tuhan kami datang memuji dan menyembahmu, kami rindu akan hadiratmu, kami rindu hadiratmu, rayakan kami untuk masuk dalam ruang kudusmu, membawa persembahan syukur kami. Haleluya, syukur bagimu Yesusku, ku sembah, ku tinggikan, ku agungkan, sebab Kau Raja segala raja, Kau Tuhan segala Tuhan, tiada yang seperti Engkau, oh Yesus. Haleluya, bagimu, bagimu
hormat kemuliaan. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah kami. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Kami bawa persembahan bagi-Mu, persembahan syukur kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami yang rindu, kami yang haus, kami yang lapar, kami yang kagak akan Engkau. Puaskanlah kami dalam hadirat-Mu. Kami yang tak layak, Tuhan, Kau layakkan kami, Kau layakkan setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Bahwasanya tuh selama-lamanya anugerah-Mu tiada pernah berakhir. Bahwasanya Tuhan, kasih dan setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Bagi-Mu hormat kemuliaan, hormat kuasa. Terpujilah Engkau dari selamanya sampai selama-lamanya. Siapkan nama ya Rabb. Kasih Bapa di surga. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Bahwa kami terus masuk lebih dalam lagi. Menikmati kehadiran-Mu. Menikmati hadirat itu. Haleluya. Sembah dan puji nuitan Kamu. Sembah dan puji nuitan Kamu. Sembah dan puji nuitan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuita kami. Sembah dan puji nuita kami. Sembah dan puji nuita kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuita. Sembah dan puji nuita kami. Sembah dan puji nuita kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mengalirkan Kau adalah Raja dan segala Raja. Kau Tuhan di atas segala Tuhan dan Allah segala Allah. Kami bersyukur buat malam hari ini. Pimpin kami terus agar kami semakin hari semakin layak Kau panggil kami sebagai murid-murid-Mu. Kami bersyukur menjadi murid-Mu ya Tuhan. Sebab itu malam hari ini berapa hamba-Mu, Pak Pecang yang mengajar buat kami semuanya. Taruhkanlah nikmat buat kami, sehingga kami makin hari semakin mengerti dan mengenal pribadi-Mu. Sebab itu Tuhan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar. Sama-sama katakan amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting. Kita akan belajar apa yang menjadi murid Sang Raja, murid Yesus Kristus itu kita harus bagaimana. Ya, dengan mempelajari perikop hari ini kita akan membuka wawasan kita tentang sebenarnya begini yang harus kita lakukan untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Jadi sejati atau tidak sama sekali, itu aja saudara. Ya, jadi syarat menjadi Sang Raja, saudara, kita tidak dapat mengikuti Yesus Sang Raja tanpa membayar harga. Bagaimanapun juga, Dia telah mati di kayu salib untuk kita. Apa kita berhak untuk terhindar dari pengorbanan dan penderitaan? Dalam bagian ini, Tuhan Yesus menjelaskan tuntutan yang benar yang Dia buat bagi mereka yang ingin percaya kepadanya dan menjadi muridnya. Yang satu, saudara, kita harus mengasihi Kristus Yesus sepenuh hati. Istilahnya apa? Kita harus mengasihi Yesus di atas segalanya, bahkan di keluarga kita, bahkan juga jika ada Kristus sama uang kita, kita harus pilih Kristus. Kalau misalnya ada Kristus sama keluarga kita, kita harus lebih memilih Kristus. Ya, karena Dia adalah Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus taat kepada Dia tanpa syarat. Ya, karena semua perintah Dia itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Kita aja nggak percaya. Dan yang ketiga, kita harus memuliakan Dia secara seutuhnya. Ya, saudara, ini tiga adalah hal yang harus kita lakukan untuk menjadi murid Sang Raja. Kita mulai dari yang pertama, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus,
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, ada dua hal yang di-highlight. Di sini Yesus tidak berkata jangan mengingini, ya. Yang kedua adalah sebenarnya orang yang kaya itu bukan lebih ke berkat tetapi lebih ke kutuk, saudara, ya. Oke, nanti saya jelaskan kenapa. Saudara, kita harus mengasihi Yesus yang paling utama di atas segala-galanya, ya. Ini kita harus camkan di dalam hati kita sekarang, ya. Ketiga Injil pertama mencatat peristiwa ini. Ketika kita menggabungkan fakta-faktanya, kita mengetahui bahwa orang ini kaya dan muda dan seorang penguasa, mungkin penguasa sinagoga. Kita tentu dapat memuji pemuda ini karena datang kepada Kristus secara berbuka dan bertanya tentang hal-hal lahiriah, eksternal. Ia tampaknya tidak memiliki motif tersembunyi dan bersedia mendengarkan serta belajar. Sayangnya, ia membuat keputusan yang salah. Peristiwa itu tampaknya berkembang di sekitar beberapa pertanyaan penting. Yang pertama adalah perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, kita tahu bahwa perbuatan baik tidak membawa orang ke surga. Oke? Orang itu jelas tulus. Meskipun pendekatannya terhadap keselamatan berpusat pada perbuatan baik, bukan iman. Namun, hal ini diharapkan di antara orang Yahudi pada masa itu. Akan tetapi, terlepas dari posisinya di masyarakat, moralitasnya, agamanya, sebenarnya ia merasakan kebutuhan yang pasti akan sesuatu yang lebih. Namun jawaban Tuhan kita tidak dulu untuk berfokus pada keselamatan. Ia memaksa pemuda itu berpikir serius tentang apa arti kata baik yang telah ia gunakan ketika berbicara kepada Yesus. Hanya Allah yang baik, kata Yesus. Apakah kamu percaya bahwa aku baik dan karena itu aku adalah Tuhan? Jika Yesus hanyalah salah satu dari sekian banyak guru agama dalam sejarah, maka perkataannya tidak lebih berbobot daripada pernyataan pemimpin agama lainnya. Namun, jika Yesus baik, maka dia adalah Tuhan dan sebaiknya kita memperhatikan apa yang telah dia katakan. Maksud Tuhan kepada orang muda itu adalah seperti ini. Mengapa Yesus mengemukakan perintah-perintah itu? Apakah dia benar-benar mengajarkan bahwa orang dapat menerima hidup yang kekal dengan menaati hukum Taurat? Ya, saudara. Jika seorang dapat menaati perintah-perintah itu sepenuhnya, dia pasti masuk ke dalam hidup atau masuk dalam surga. Namun kenyataannya, tidak ada seorang pun yang dapat menaati hukum Tuhan tanpa syarat seutuhnya. Roma 3 ayat 20, karena itu tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi Yesus tidak memperkenalkan hukum Taurat untuk menunjukkan kepada pemuda itu bagaimana cara untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat
biar orang telah melihat hukum Taurat itu merasa aku nggak bisa lakukan, ya kan? Justru itu menjadi hukum Taurat itu menjadi standar bahwa mengatakan bahwa oh aku perlu diselamatkan karena aku tidak bisa melakukan itu, ya. Sekali lagi, Yesus tidak memperkenalkan hukum Taurat untuk menunjukkan kepada pemuda itu atau kepada kita bagaimana cara untuk diselamatkan, tapi justru untuk menunjukkan kepadanya atau menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu diselamatkan. Hukum Taurat itu seperti cermin yang menyingkapkan siapa kita gitu loh, ya. Seperti kalau kita tes darah di Prodia, hasilnya itu adalah hukum Taurat, kasih tahu sebenarnya keadaan kita bagaimana, ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah perintah yang manakah? Oke. Apakah pemuda itu mengelak? Saya rasa tidak. Pemuda ini mau belajar dengan sungguh-sungguh. Namun ia melakukan kesalahan karena satu bagian hukum Allah tidak dapat dipisahkan dari bagian lainnya. Mengelompokkan hukum Allah menjadi lebih kecil atau lebih besar berarti mengabaikan seluruh tujuan dari hukum. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, sebenarnya ia bersalah terhadap seluruhnya, ya. Hukum melambangkan otoritas Allah dan tidak menaati apa yang kita anggap sebagai hukum yang tidak penting tetap saja memberontak terhadap otoritasnya. Saudara mungkin tidak membunuh, baik sekali sama orang lain, gini-gini. Anda berbohong, Anda sebenarnya telah memberontak terhadap seluruh hukum. Nah, jadi kalau di dalam Tuhan itu nggak ada yang timbang-timbang, ya. Wah, saya udah baik dalam hal ini, cuman hal kecil saja yang saya tidak baik. Tetap aja Anda memberontak terhadap seluruhnya. Ini Anda harus tahu. Tentu saja pemuda itu hanya memikirkan moral lahiriah. Ia lupa tentang sikap hati. Yesus telah mengajarkan dalam khotbah di bukit bahwa kebencian adalah padanan moral dari pembunuhan, bahwa hawa nafsu adalah padanan perzinahan. Kita bersukacita bahwa pemuda ini memiliki tata krama dan moral yang baik. Tetapi saudara, kita menyesal bahwa ia tidak menyadari bahwa dia juga orang berdosa dan perlu bertobat dan perlu percaya kepada Kristus. Satu perintah yang secara khusus ditujukan kepadanya tidak dikatakan pada saat itu oleh Tuhan Yesus, jangan mengingini. Pemuda itu seharusnya merenungkan semua perintah, bukan hanya yang dikutip sama Yesus. Apakah ia mencari pemuritan yang mudah? Apakah ia mencari hukum-hukum yang bisa dia lakukan saja? Apakah ia tidak jujur terhadap dirinya sendiri? Saya percaya bahwa kesaksiannya tulus sejauh yang ia ketahui saja. Namun ia tidak mengizinkan seluruh terang firman menembus cukup dalam. Namun tiba-tiba Yesus merasakan kasih bagi pemuda ini. Jadi Yesus terus berusaha menolongnya. Pemuda itu berkata, apalagi yang masih kurang? Oke? Tidak ada satu bagian pun dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa orang berdosa diselamatkan dengan menjual harta bendanya atau memberikan uangnya, ya saudara. Yesus tidak pernah menyuruh Nikodemus melakukan hal ini, atau orang berdosa lainnya yang kisahnya tercatat dalam Injil. Yesus tahu bahwa orang ini tamak, ia mencintai kekayaan materi. Ya, moralnya bagus, cuman dia cinta kekayaan materi. Dengan memintanya menjual harta bendanya, Tuhan Yesus memaksanya untuk memeriksa hatinya sendiri dan menentukan prioritasnya. Dengan semua kualitasnya yang terpuji, dengan semua moral yang baik, pemuda itu tidak benar-benar bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia pilih uang, saudara. Harta benda adalah Tuhannya. Ia tidak dapat menaati perintah, pergilah dan jualah, datanglah dan ikutlah. Pemuda itu pergi dengan sedih. Tetapi jika dia mempercayai perkataan Yesus, ia dapat pergi dengan sukacita dan damai yang besar. Ya, saudara, sebenarnya memang benar kita tidak dapat mengasihi dan melayani dua Tuhan. Kita dapat yakin bahwa terlepas dari Kristus, bahkan harta benda yang dia miliki tidak dapat memberikan sukacita atau kesenangan yang kekal. Adalah baik untuk memiliki barang-barang yang dapat dibeli dengan uang, asalkan
kita tidak kehilangan barang-barang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika anak muda yang kaya ini tidak akhirnya berpaling kepada Kristus, ia akan mati tanpa keselamatan. Salah satu orang-orang terkaya di kuburan. Murid-muridnya tanya, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Ya, orang-orang Yahudi pada masa itu percaya bahwa kekayaan adalah bukti berkat Allah. Kadang-kadang sekarang juga begitu. Mereka mendasarkan hal ini pada janji-janji yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi pada awal sejarah mereka. Memang benar bahwa Allah menjadikan berkat-berkat materi jika mereka taat dan kerugian materi jika mereka tidak taat. Namun pada masa awal umat manusia, satu-satunya cara Allah untuk dapat mengajar mereka adalah melalui reward and punishment, pahala dan hukuman. Kita juga mengajar anak-anak kecil dengan cara yang sama. Namun ketaatan yang tertinggi tidak didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan pahala atau rasa takut akan hukuman. Itu hanya untuk anak kecil. Ketaatan yang sejati dimotivasi oleh kasih. Dalam kehidupan dan ajarannya, Yesus mencoba menunjukkan kepada orang-orang bahwa berkat-berkat rohani yang bersifat batin, saudara, jauh lebih penting daripada keuntungan-keuntungan materi. Allah melihat hati dan Allah ingin membangun karakter. Keselamatan adalah anugerah Allah sebagai respon terhadap iman manusia. Kekayaan materi bukanlah jaminan bahwa Allah berkenan kepada seseorang. Para murid, sebagai orang Yahudi yang baik, merasa heran dengan pernyataan Tuhan tentang kekayaan. Pertanyaan mereka mencerminkan teologi mereka. Jika orang kaya tidak dapat diselamatkan, apa harapan bagi kita semua? Tentu saja Yesus tidak mengatakan bahwa memiliki kekayaan menghalangi seseorang dapat memasuki kerajaan Allah. Ya, beberapa manuskrip Markus 10 ayat 24 berbunyi, betapa sukarnya bagi mereka yang mengandalkan kekayaan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, jadi benar-benar menjadi orang kaya itu sebenarnya bukan suatu berkat. Bagi saya menjadi lebih jadi suatu kutuk, saudara. Karena jujur saja susah orang untuk lepasin kekayaannya kalau dia punya banyak sekali, saudara. Ya, ini tentu saja merupakan inti dari ajaran Tuhan kita. Ya, Abraham adalah orang sangat kaya, tetapi ia adalah orang memiliki iman yang besar. Memiliki kekayaan adalah baik, tetapi jangan sampai kekayaan menguasai Anda. Memiliki kekayaan adalah baik jika kekayaan tidak menguasai Anda. Tetapi berapa banyak orang yang sudah memiliki kekayaan itu tidak dikuasai oleh kekayaan dia? Apa-apa dia keluar pergi ke teman, pasti dia bilang, saya kaya. Dia akan mengandalkan kekayaan dia. Tetapi saudara, jika kita mau mengikuti sang raja, kita sama sekali tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Kita tidak dapat mengikuti sang raja dan hidup demi kekayaan duniawi. Kita tidak dapat melayani Allah dan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara, syarat pertama untuk menjadi murid sang raja, Yesus Kristus menuntut semua orang yang mengikutinya agar mereka mengasihinya dengan sepenuh hati. Itu nomor satu. Bagian kedua, saudara, ya. Matius 19 ayat 27 sampai 30 dan Matius 20 ayat 1 sampai 16, ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Ya. Jadi klaimnya murid-muridnya itu bahwa dia itu sudah melepaskan semuanya dan mengikuti Yesus. Jadi saya dapat apa gitu loh ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ya. Kira-kira jam 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula untuk melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Jadi pagi-pagi benar, dia ngundang orang, jam 9 pagi, jam 12, jam 3, jam 5 petang. Dia suruh orang kerja di kebun anggur. Ya. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai yang dari pagi-pagi masuk sampai yang terakhir masuk." Ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima semuanya 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima 1 dinar. Ya, karena Yesus udah janji mereka 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir, yang jam 5, hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama sepertimu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya saudara, ini membuat kita harus mematuhi dia tanpa syarat, saudara. Jangan ada iri hati. Ya, tanpa syarat. Dia begitu, kenapa dia dapat begitu? Saya sudah melakukan ini, kenapa saya dapatnya ini? Ya, Tuhan mau kasih kamu apa? Itu urusan Tuhan. Irikah kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada orang lain, dan akhirnya kita sendiri tidak diselamatkan? Itu maksudnya, saudara. Petrus segera melihat perbedaan antara penguasa kaya dan murid-murid yang miskin. Dia katakan, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti engkau. Apa yang kami peroleh?" Yesus memberi mereka janji yang luar biasa tentang pahala dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Mereka bakal akan berbagi tata ketika ia menegakkan kerajaannya. Segala hal baik yang telah mereka tinggalkan demi dia akan dikembalikan mereka 100 kali lipat. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan pengorbanan, mereka melakukan investasi. Namun, tidak semua dividen akan diterima dalam kehidupan ini. Namun, Yesus mendeteksi dalam pertanyaan Petrus adanya motivasi yang salah dalam pelayanan. Nah, ini penting bagi kita yang melayani, saudara, ya. Itulah sebabnya ia menambahkan peringatan bahwa beberapa orang yang pertama di mata mereka sendiri akan menjadi yang terakhir dalam penghakiman. Dan beberapa orang terakhir akan berakhir sebagai yang pertama. Kebenaran ini diperkuat dalam perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Perumpamaan ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ini berhubungan dengan sikap hati dalam pelayanan. Ya, 1 dinar adalah upah sehari pada waktu itu. Tidak melambangkan keselamatan juga, karena tidak ada seorang pun dapat bekerja untuk keselamatan diri sendiri. Perumpamaan ini juga tidak berbicara tentang pahala, karena kita tidak semua akan menerima pahala yang sama. Ya, dan setiap orang akan menerima upahnya sendiri sesuai dengan jerih payahnya sendiri. Saudara,
perumpamaan ini, perumpamaan tentang pekerja-pekerjaan anggur, menekankan sikap yang benar dalam pelayanan. Penting untuk dicatat bahwa sebenarnya ada dua jenis pekerja yang dipekerjakan hari itu. Mereka yang menginginkan kontrak dan setuju, yang pagi-pagi benar sudah dikontrak dan setuju untuk bekerja dengan upah 1 dinar sehari. Dan mereka yang tidak memiliki kontrak dan setuju untuk menerima apapun yang menurut pemiliknya itu benar. Ya, saya bekerja nanti terserahlah dikasih berapa. Yang pertama, oke, saya kerja dari pagi sampai jam 6 ya, dan upah saya 1 dinar sehari. Oke. Pekerja pertama dipekerjakannya bersikeras pada suatu kontrak, yaitu 1 hari 1 dinar. Ini menjelaskan mengapa pemilik rumah membayar kerja seperti yang dilakukannya. Mereka ingin mereka yang dipekerjakan pertama, yang bersikeras pada suatu kontrak, untuk melihat berapa banyak yang dia bayarkan kepada pekerja yang dipekerjakan kemudian. Ini adalah salah satu cara pemilik rumah dapat menunjukkan kepada pekerja itu betapa murah hatinya dia. Tempatkan diri Anda pada posisi para pekerja yang dipekerjakan pertama. Oke? Anggap kita adalah pekerja yang dipekerjakan pertama, tetapi dibayar terakhir. Mereka masing-masing berharap untuk mendapatkan 1 dinar. Karena itulah yang mereka setujui untuk diterima. Namun bayangkan keterkejutan mereka ketika dia melihat para pekerja yang di pekerjaan terakhir masing-masing juga menerima uang yang sama yang seperti mereka dapat, yaitu 1 dinar. Ini berarti kalau misalnya dihitung mereka kerja 12 jam dapat 1 dinar, yang kerja 1 jam juga dapat 1 dinar, harusnya upah mereka 12 dinar dong ya. Namun pekerja yang bekerja pada pukul 3 sore juga menerima 1 dinar, hanya untuk kerja 3 jam. Orang-orang berada di barisan terakhir dengan cepat menghitung ulang upah mereka. Ya, harusnya saya mendapat 4 dinar untuk pekerjaan ini. Nah, ketika orang-orang dipekerjakan pada siang hari juga dibayar 1 dinar, ini memotong gaji pekerja kontrak secara signifikan. Harusnya mereka mendapat 2 dinar. Namun pemilik rumah memberi semua dari mereka adalah 1 dinar. Tentu saja mereka mengeluh. Namun mereka tidak dapat membantah karena mereka telah setuju untuk bekerja dengan upah 1 dinar. Mereka menerima apa yang mereka minta. Jika mereka mempercayai kebaikan pemilik, mereka akan jauh menerima lebih banyak. Namun mereka bersikeras pada kontrak. Pelajaran bagi pengikut Kristus adalah jelas. Jadi saudara, pelajaran kita adalah kita harus mematuhi Dia, harus melayani Dia tanpa syarat, tanpa kita perhatikan upah-upah kita, tanpa kita menuntut upah-upah kita, karena Dia adalah Sang Raja. Ya, kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang murah hati. Ya, kita seharusnya tidak melayaninya karena ingin menerima upah yang diharapkan, dan kita seharusnya tidak bersikeras mengetahui apa yang kita dapatkan. Santai aja, jalan aja kita melayani, nggak usah pengen minta apa-apa dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu sangat murah hati dan akan selalu memberi kita lebih dari yang seharusnya kita terima. Percaya itu saudara. Sekarang kita dapat memahami bahaya tersembunyi dalam pertanyaan Petrus, yaitu Petrus, apa yang kami peroleh? Ya, pertama-tama kita tidak boleh menganggap bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih jika kita benar-benar tidak layak mendapatkannya. Adalah mungkin untuk melakukan pekerjaan Bapa, tetapi tidak melakukan kehendaknya dari hati. Ada motivasi tersembunyi dari pelayan kita. Itu tidak baik saudara. Ya, jika kita melayani hanya untuk keuntungan, mungkin yang sementara bahkan yang kekal, seakan-akan kita dapat membeli surga saudara, maka kita akan kehilangan berkat-berkat terbaik yang Dia miliki bagi kita. Kita tidak melayani agar memiliki surga. Kita melayani karena kita mencintai Yesus Kristus. Kita harus percaya kepadanya tanpa syarat dan percaya bahwa Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Saudara, bahaya di sini adalah bahaya kesombongan. Apakah yang akan kami peroleh? Tanya Petrus. Perumpamaan ini memperingatkannya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan memperoleh sesuatu?
Waspadalah terhadap rasa percaya diri yang berlebihan ketika menyangkut pahala yang akan diberikan Tuhan. Karena mereka yang pertama di mata mereka sendiri dan di mata orang lain mungkin berakhir di urutan terakhir. Demikian pula jangan berkecil hati karena mereka yang menganggap diri mereka sebagai hamba yang tidak berguna kadang-kadang mungkin berada di urutan pertama. Waspadalah terhadap bahaya mengamati pekerjaan lain, saudara. Ya, dan mengukur diri mereka sendiri dengan mereka. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Paulus memperingatkan dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Kita melihat pekerja lain dan pekerjanya, tetapi sebenarnya Allah melihat bagaimana hati kita waktu kita melakukan pekerjaan itu. Apakah kita tulus? Apakah kita tanpa pamrih? Apakah kita tanpa syarat? Apakah kita mencintai Dia dengan sepenuh hati? Itu yang berharga di mata Tuhan. Akhirnya kita harus berhati-hati dalam mengkritik Allah. Tuhan, kok nggak adil ya? Dan merasa bahwa kita telah ditinggalkan. Jika pekerja bagi itu percaya pemilik dan tidak meminta kesepakatan, pemilik itu akan meminta mereka lebih banyak. Dia murah hati, tetapi mereka tidak akan mempercayainya. Mereka tidak bersuka cita karena orang lain menerima lebih banyak. Sebaliknya, mereka iri hati dan mengeluh. Kebaikan pemilik tidak menuntun mereka kepada pertobatan. Itu mengungkapkan karakter hati mereka yang sebenarnya. Mereka egois. Setiap kali kita menemukan seorang hamba, kalau di gereja kita menemukan seorang hamba yang suka mengeluh, saudara, kita akan tahu bahwa dia belum mengasihi Tuhan Yesus dan mematuhi Dia tanpa syarat. Dia belum sepenuhnya menyerah pada keinginan tuannya. Ya. Untuk ketiga, saudara, yang ketiga, kita harus memuliakan Dia seutuhnya. Untuk ketiga kali Yesus mengumumkan penangkapan, penyaliban, dan kebangkitannya. Dalam pengumuman sebelumnya, Ia tidak menyebutkan bagaimana Ia akan mati. Namun sekarang Ia dengan jelas menyebutkan salib. Saudara, saya lupa untuk masukin firman-Nya, nanti saudara tolong baca sendiri di rumah ya. Ia juga dengan jelas menyebutkan kebangkitannya, tetapi pesan itu tidak menembus hati para murid. Berbeda dengan pengumuman tentang penderitaan dan kematian ini, kita memiliki permintaan Yakobus dan Yohanes serta ibu mereka, Salome. Yesus berbicara tentang salib, tetapi mereka menginginkan mahkota. Mereka menginginkan tempat duduk khusus di tata khusus. Kita mendapat kesan bahwa sang ibu Salome adalah inspirasi sebenarnya di balik permintaan ini. Bahwa ia tertarik untuk mempromosikan putra-putranya. Sebelum kita mengkritik apa yang mereka lakukan, mari kita perhatikan beberapa hal terpuji dalam peristiwa ini. Salah satu alasannya, mereka percaya kepada Yesus, mereka percaya pada doa, dan mereka berani percaya pada janji Yesus yang berikan tentang duduk di atas tahta. Mereka percaya sama itu. Ya, kata kelahiran kembali dalam ayat ini berarti kelahiran baru dan merujuk pada dunia baru yang akan diperintah Yesus dan pengikutnya saat Ia kembali ke bumi. Pastilah diperlukan iman di pihak mereka dan untuk percaya bahwa Ia akan mendirikan tata-tata ini. Karena Ia baru saja memberitahu mereka bahwa Ia akan mati. Namun ada beberapa hal yang salah dalam permintaan mereka. Pertama-tama, permintaan itu lahir dari ketidaktahuan. Kami tidak tahu apa yang kamu minta, jawab Yesus. Salome tidak menyadari bahwa jalan menuju tata itu sulit. Yakobus adalah menjadi murid pertama yang menjadi martir, dan Yohanes harus menanggung hari-hari sulit di Pulau Patmos. Dua orang ini minta tata, ya. Ketika orang percaya ini menginginkan kehendak mereka, bukan kehendak Tuhan, dan mereka menginginkannya dengan cara mereka sendiri. Faktor lainnya adalah kurangnya arahan surgawi bagi mereka. Mereka berpikir seperti dunia. Yohanes dan Yakobus ingin memerintah murid-murid lainnya seperti penguasa non-Yahudi yang belum diselamatkan memerintah rakyat mereka. Permintaan mereka bersifat kedagingan karena mereka secara egois meminta kemuliaan bagi diri mereka sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Tidak diragukan lagi, mereka merasa lega kan telah sampai kepada Yesus dengan permintaan ini sebelum Petrus. Akhirnya permintaan ini bukan hanya dari dunia dan kedagingan, tetapi juga dari iblis. Itu dimotivasi oleh kesombongan. Setan itu suka mencari tahta dan telah diusir. Setan telah menawarkan tahta kepada Yesus dan telah ditolak. Setan mengagungkan tahta tetapi tidak sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Yesus memperingatkan Salome dan putra-putranya bahwa tahta khusus tersedia bagi mereka yang layak mendapatkannya. Tidak ada jalan pintas di kerajaan Allah. Saudara, dengan demikian di dalam pelayanan, hati-hati jika Anda menginginkan tahta di dalam gereja. Tahta akan diberikan kepadamu jika Anda layak mendapatkannya. Tetapi hati-hati jika Anda menginginkan tahta, apalagi berebut tahta dengan pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Kita untuk mengikuti Yesus bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dikatakan kita harus memuliakan Yesus seutuhnya. Hasil dari permintaan ini adalah kemarahan di murid-murid lain. Mungkin karena mereka tidak memikirkan terlebih dahulu. Hikmat dari atas selalu menuntun pada kedamaian. Hikmat dunia ingin menuntun kepada peperangan. Egois hanya akan menghasilkan pertikaian dan perpecahan. Perselisihan ini memberi Yesus kesempatan untuk mengajarkan pelajaran praktis tentang kepemimpinan. Di dalam kerajaannya, kita tidak boleh mengikuti contoh-contoh dunia. Kerajaan Allah sama kerajaan dunia itu beda. Contoh kita dari Yesus, bukan presiden perusahaan atau selebritas yang punya tahta. Yesus datang tidak untuk mencari tahta. Yesus datang sebagai seorang hamba. Oleh karena itu kita harus melayani satu sama lain. Barang siapa yang menjadi pelayan dari orang lain, dialah yang terbesar di kerajaan Allah. Dia datang untuk menyerahkan hidupnya. Oleh karena itu kita harus menyerahkan hidup kita dalam pelayanan kepadanya dan sesama, bukannya untuk mencari tahta. Kata pendeta, saudara, dalam Matius 20 ayat 26 berarti seorang hamba. Kata diaken, saudara, dalam bahasa Inggris, kata pelayan, kata diaken, saudara-saudara merasakan diaken di dalam gereja, saudara, kata itu berarti seorang budak. Tidak seorang hamba adalah seorang budak, tetapi setiap budak adalah seorang hamba. Sungguh sedih melihat di gereja saat ini bahwa kita memiliki banyak selebritas, tetapi sangat sedikit hamba. Sedikit sekali orang yang mau mencintai Yesus sepenuh hati, melakukan kehendaknya tanpa untuk meminta imbalan, dan melakukan itu dengan tulus hati. Banyak orang datang bukannya untuk memuliakan Tuhan Yesus, tapi untuk mencari tahta sendiri. Ada banyak orang yang ingin menjadi otoritas, untuk menjalani otoritas, tetapi sedikit yang mau mengambil handuk dan baskom serta membasuh kaki. Kunci menuju kebesaran, saudara, di dalam kerajaan Allah tidak ditemukan dalam posisi, kekuasaan, atau kekayaan, tetapi di dalam karakter kita, di dalam hati kita. Kita memperoleh tahta dengan membayar dengan nyawa kita, bukan dengan berdoa dengan bibir kita. Kita harus mengidentifikasi diri dengan Yesus Kristus dalam pelayanan dan penderitanya, karena bahkan dia tidak dapat mencapai tahta itu kecuali dia mati di kayu salib. Ya, baca Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Untuk meningkatkan doa kita harus meningkatkan pelayanan kita. Jika kita mau melayani dia dan orang lain, maka kita tidak akan berdoa secara egois. Jika kita dapat dengan jujur dan berkata, berbicara Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar, maka dia akan berkata kepada kita, berbicaralah hamba, karena Tuhan-Mu ini mendengar. Jika doa kita tidak menjadikan kita hamba yang lebih baik, maka ada yang salah dengan doa kita. Apakah doa kita membuat kita lebih mudah untuk diajak hidup bersama? Kedua murid itu berdoa dengan egois dan membuat persekutuan menjadi gempar karena ada persaingan. Membuat segala sesuatu ada persaingan. Apakah doa kita membuat kita menjadi seperti Yesus Kristus? Apakah doa kita merugikan dan tidak menumbuhkan karakter kita? Berdoa dalam kehendak Tuhan tidak berarti melarikan diri. Itu berarti keterlibatan. Jika doa kita tidak membawa kita lebih dekat kepada Yesus, itu berarti berada di luar kehendak Tuhan. Salome
ibu Yakobus dan Yohanes belajar dari pelajarannya. Ketika Yesus disalibkan, dia berdiri di dekat salib dan merasakan kesedihan dan rasa sakitnya. Dia tidak melihat dua tahta di kedua sisi Tuhan Yesus. Dia melihat dua pencuri di dua kayu salib. Dia mendengar Yesus menyerahkan putranya Yohanes kepada ibunya Maria. Saudara, harusnya itu menusuk Salome, hati Salome. Keegoisan Salome ditegur, tetapi Salome menerimanya dengan lemah lembut. Peristiwa penutup Matius 20 adalah penyembuhan Bartimeus dan temannya yang keduanya buta. Di sini Yesus mempraktekkan apa yang baru saja diajarkan kepada murid. Dia menjadi pelayan bagi dua pengemis buta yang ditolak. Orang banyak di sekitar Yesus mencoba membungkam kedua pria buta itu. Lagi pula apa klaim mereka terhadap sang guru agung. Namun Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Ia bahkan menjadi pelayan bagi para pengemis. Itulah sikap hati dari pelayan Tuhan, saudara. Penutup, saudara, ini perikop yang sangat penting bagi pelayan Tuhan. Ini adalah perikop untuk menjadi murid Sang Raja yang murni. Jadi perikop ini berisi hal-hal yang sulit kita terima dan praktekkan, saudara. Jika kita mencintai hal-hal duniawi, kita tidak dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jika kita tidak berserah sepenuhnya kepada kehendak-Nya, kita tidak bisa menaatinya dengan sepenuh hati. Jika kita mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, atau jika kita suka membandingkan diri kita dengan orang-orang percaya lainnya, maka kita tidak dapat memuliakannya dengan sepenuh hati. Saudara, ingat ini baik-baik. Kita tidak akan dapat mengakui Yesus sebagai Raja kita, kecuali kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Ya, menaatinya dengan sepenuh hati dan memuliakannya dengan sepenuh hati. Nggak ada setengah-setengah, saudara. Namun, saudara, jika kita melakukan hal-hal ini, kita akan ikut ambil bagian dalam kehidupan dan sukacitanya. Dan suatu hari, kita akan memerintah bersamanya. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini hal yang penting yang telah kita pelajari, syarat untuk mengikuti Sang Raja. Kita lanjutkan tentang kebutaan spiritual di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengajaran malam hari ini, sehingga kami mengenal, mengerti bahwa kami menjadi murid-murid Engkau, ialah kami memiliki kasih yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami memiliki ketaatan untuk mentaati Engkau dengan sungguh-sungguh, dan kami memuliakan melalui kehidupan kami, memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami tidak terpengaruh oleh perkara-perkara duniawi, kami tidak terpengaruh oleh perkara-perkara hal-hal yang membuat kami tidak mengasihi Tuhan lagi. Tapi biarlah hati kami ini tertuju pada Engkau, sehingga mata hati tertuju pada Engkau, ya Tuhan Yesus, sehingga kami senantiasa boleh masuk dalam murid-Mu dan kami beroleh kerajaan kekal di dalam Engkau. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang mengajar buat kami semuanya. Kiranya Tuhan berkati, mengurapi, sehingga pewahyuan, hikmat yang daripada Tuhan mengalir terus dalam kehidupannya, sehingga boleh diajarkan bagi kami semuanya ini. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya, ialah hamba-Mu ini Pastor David Chang senantiasa beroleh kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah daripada Engkau. Kami terima kasih dan bersyukur kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya. Malam hari ini kiranya berkat kesehatan, kekuatan yang daripada Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya, sehingga kami boleh belajar senantiasa untuk memperdalam, untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih. Kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan yang akan menguduskan kita, membuat kita lebih baik lagi dalam mengenal Dia dan memberkati Dia. Dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saudara-saudara, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai Dia kembali untuk menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati.